Kisah ini menceritakan tentang dua orang dengan karakter atau kepribadian yang berbeda dalam menjalankan kegiatan kesehariannya. Ini adalah Aisyah. Aisyah bangun dari tidurnya yang lelap pukul 4:25. Dia langsung pergi ke toilet mencuci muka dan mengambil air wudhu. Setelah selesai mengambil air wudhu, Aisyah langsung bergegas untuk sholat subuh. Dia melakukan aktivitas sholat subuh seperti kesehariannya pada biasanya, yaitu bangun di pagi hari dan langsung mengambil air wudhu dan melakukan sholat subuh. Seusai sholat subuh, Aisyah memanjatkan doa kepada Sang Penciptanya atas segala dosa yang telah ia perbuat dan meminta agar hari-harinya diberkahi dan lebih baik dari hari kemarin. Setelah selesai melakukan sholat subuh dan memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa, Aisyah membereskan alat sholatnya. Tak terasa, langit pun sudah mulai terang. Aisyah pun membuka jendelanya agar udara segar dapat masuk ke dalam rumahnya. Aisyah sudah terbiasa melakukan kegiatan seperti ini di setiap harinya. Aisyah selalu merapikan tempat tidurnya ketika sehabis digunakan di pagi hari. Tidak hanya membereskan tempat tidurnya saja, Aisyah terbiasa menyapu kamarnya agar selalu bersih, karena bersih itu sebagian dari iman. Tidak hanya membereskan kamarnya saja, Aisyah selalu membereskan seisi rumah seperti menyapu ruang tamu dan mencuci piring di dapur. Hal ini tentu saja meringankan beban orang tua. Ia tidak mau merepotkan orang tua dan menambah beban terhadap orang tuanya. Tak terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 7. Aisyah melakukan aktivitasnya di luar rumah
dengan melakukan olahraga senam. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 9. Aisyah melaksanakan sholat sunat, yaitu sholat duha. Aisyah sudah terbiasa melakukan sholat sunat duha di setiap paginya. Selesai sholat duha, Aisyah pun melanjutkannya dengan membaca Al-Quran. Waktu menunjukkan pukul 11 pas. Aisyah melakukan istirahat dengan tidur siang. Sore hari menjelang maghrib, tepatnya pukul 17:55, dan azan maghrib pun tiba. Waktu menunjukkan pukul 6. Aisyah langsung melaksanakan sholat maghrib. Tak lupa setelah sholat, Aisyah selalu memanjatkan doanya, dan dilanjut dengan membaca Al-Quran. Malam pun telah tiba, dengan menunjukkan waktu tepat di pukul 8. Aisyah mengerjakan tugas kuliahnya yang belum terselesaikan. Waktu sudah menunjukkan pukul 9. Waktunya Aisyah beristirahat. Setelah mengerjakan kesehariannya dan tugas-tugas kuliahnya, Aisyah melaksanakan tidur malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, dia bernama Sekar. Lain halnya dengan Sekar yang memiliki karakter berbeda. Ketika azan subuh tengah berkumandang, ia terbangun dari tidurnya, tetapi hanya mengecek handphone saja, lalu melanjutkan tidurnya tanpa ingat untuk segera melaksanakan sholat subuh. Waktu telah menunjukkan pukul 8, namun Sekar baru terbangun dari tidurnya. Bukannya langsung bergegas untuk membereskan rumah dan lain sebagainya, tetapi Sekar langsung bermain handphone. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Sekar baru berniat untuk beres-beres rumah. Dimulai dari membuka gordeng dan membuka kaca jendela. Tak lupa Sekar juga membereskan kasur, seperti membereskan selimut, membereskan bantal, dan membereskan guling. Setelah Sekar membereskan kasur, harusnya ia pergi ke dapur untuk membereskan dapur. Tetapi bukannya langsung pergi ke dapur, Sekar malah bermain handphone lagi dan lagi.
Karena sudah terlalu lama bermain handphone, akhirnya Sekar bangun, keluar kamar dan bergegas untuk ke dapur. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 12 siang, di mana Sekar bergegas ke dapur untuk membereskan dapur. Dimulai membersihkan piring, gelas kotor yang nantinya akan dicuci. Selepas itu, Sekar mengambil sampah untuk dibuang. Lalu Sekar pun keluar rumah untuk mengambil sapu dan menyapu lantai. Tapi Sekar hanya menyapu lantai di sebagian rumah saja, yaitu di dapur. Setelah selesai menyapu dapur, Sekar menyimpan sapu kembali di luar. Lalu Sekar mengambil handuk untuk pergi mandi. Tetapi bukannya mandi, ia malah duduk bersantai-santai lagi. Karena di sampingnya ada makanan, alhasil Sekar malah ngemil, nyantai-nyantai, membuang-buang waktu, dan melalaikan aktivitas lainnya. Sampai tak terasa, waktu menunjukkan pukul 2 siang. Sekar kembali ke kamar sambil membawa handuknya dan malah bermain handphone lagi. Karena keasyikan bermain handphone, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Azan asar pun dia lalaikan. Sekar baru bergegas untuk mengambil wudhu dan sholat asar. Setelah itu, Sekar baru melakukan sholat asar. Selanjutnya, waktu menunjukkan pukul 7 malam. Setelah ia melaksanakan sholat maghrib dan isya, Sekar berniat untuk belajar mengerjakan tugas. Bukannya mengerjakan tugas, baru sedikit mengerjakan tugas, Sekar malah ketiduran karena kebiasaan tidur jam 8 malam. Waktu adalah bentuk nikmat dan kebaikan yang diberikan Allah kepada setiap hambanya. Sebagai umat, mukmat, muslim yang taat kepada Allah, sudah seharusnya kita memanfaatkan waktu yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan anjurannya. Karena kita tidak akan pernah tahu sampai kapan kita bisa menikmati dan menjalani waktu itu. Dan tentu, waktu tidak akan bisa terulang kembali. Gunakan waktu dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Karena waktu bila diisi dengan hal yang bermanfaat, maka akan memberikan sesuatu yang berharga, baik itu singkat atau lama. Begitupun sebaliknya, bila diisi dengan hal yang sia-sia, juga menjadikan timbul sesuatu yang penuh keburukan dan penyesalan.